Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk ibu-ibu hebat. Untuk ibu-ibu hebat S2 IPA UGRIS. Ibu-ibu sekalian, kita diberi tugas dari dosen kita yaitu Dr. Feni untuk menyelenggarakan diskusi kelompok. Kita kelompok Semarang terkait dengan EST yang kemungkinan akan kita unggulkan di sekolah kita masing-masing. Nah, nanti dari hasil itu, hasil diskusi kita kali ini kita susun dalam PPT. Nah, PPT itu linknya ini juga kita kirimkan di Spada, juga PPT-nya nanti kita kumpulkan di Spada. Seperti itu, ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang kita mulai diskusi. Ya, Bu Andri. Uploadnya PPT meskipun sama, tapi kita harus punya satu-satu bukan Iya. Jadi nanti saya minta tolong Bu Lavrina yang cantik bisa mencatat hal-hal penting sehingga nanti bisa kita tuliskan di PPT. Kita begitu guys. Dari pulpen. Yang bikin PPT siapa? Yang muda tuh toh yang pintar. Oh iya, yang muda. Bu Lavrina, Bu. Siap? Yang muda yang Bu Lavrina. Itu mesti kreatif tuh. Iya, pasti kan lebih menarik. Baik, Bu Lavrina siap? Bu Lavrina cantik. Oh, tidak menjawab. Baik, nanti kita sambil mencatat semuanya. Jadi nanti PPT kita buat bersama-sama, saling koreksi, begitu saja. Ibu-ibu sekalian, kita mulai dari urut Semarang, dari Bu Andrin dulu, yang kemarin disampaikan idenya untuk EST yang kemungkinan diunggulkan di SMA-nya Bu Andrin. Monggo Bu Andrin. Kalau saya ya mungkin maksudnya kalau nanti tidak dipilih diunggulkan di kelompoknya kita nggak apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa ya kan nanti. Kalau di tempat saya kan saya udah matur sejak awal kalau memang anak-anak kami itu memang kalau untuk pemisahan sampah organik anorganik ya memang belum maksudnya belum total 100% anak itu manut, tetapi memang kami berusaha sungguh untuk anak-anak itu tetap mengerti bahwa sampah itu sebenarnya bisa kita gunakan, karena kalau di tempat kami misalnya kayak ngumpulin botol aqua dan seterusnya anak-anak itu pasti tidak mau begitu, maka kami mengajarinya dengan cara membuat pupuk kompos yang mereka bisa di pembelajaran online pun masih saya lakukan, karena kan mereka bisa memanfaatkan sampah rumah tangga, daun yang ada di rumah begitu lewat tutorial yang saya buat gitu. Biasanya anak-anak terus membuat sehingga mereka tidak perlu beli pupuk untuk tanaman mereka di rumah, karena kebetulan saya mengajar kelas 12 yang materi pertamanya biologi itu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada prakteknya memang anak-anak itu saya suruh menanam tanaman dari mulai biji, kemudian diamati proses pertumbuhannya sampai sebelum mid, jadi 3 bulan pertama itu kemudian membuat laporan praktikum disertai dengan fotonya mereka selama mulai menanam sampai berketambah muncul daun, kemudian diukur tingginya dan seterusnya. Nah, pupuknya itu kami memang mengajarkan untuk dibuat sendiri. Sementara bakterinya, jadi untuk molnya, jadi mikroorganisme lokalnya biasanya kalau untuk partai besar kompos itu untuk industri kan memang beli ya Bu, kan biasanya beli di UNES gitu. Tetapi itu sebenarnya bisa dibuat dari nasi basi yang diberi gula gitu. Jadi itu untuk merangsang proses pembentukan komposnya itu kan gampang begitu. Nah, akhirnya anak-anak bisa membuat kompos sendiri. Selain itu mereka punya pengalaman. Jujur kalau anak-anak orang punya itu bisa membuat sesuatu yang bagi mereka tuh harusnya beli, tidak, itu sangat menyenangkan gitu. Seperti saya misalnya ngajari cara membuat jahe bubuk itu, yang mereka heran, wong dari air kok tiba-tiba bisa jadi kristal, bisa jadi bubuk, kemudian dibungkusi kecil-kecil, ya meskipun dijual ke teman-temannya sendiri, tapi itu bagi kami sudah sangat membanggakan. Itu kalau di tempat saya seperti itu Bu, mungkin kalau di tempat Ibu itu bukan unggulan hal biasa, tetapi
menurut saya itu sudah sudah luar biasa di tempat kami gitu ngajari anak-anak untuk begitu. Matur nuwun sharingnya. Terima Iya. kasih Bu Andrin. Iya. Jadi nanti kita kumpulkan saja. Jadi Bu Andrin dari SMA Sedes Bu Andrin. Sedes ya. Sedes. Jadi Iya. nanti kita PPT-nya langsung saja ini dari Bu Andrin, dari Sedes, ini dari dan kan sudah jadi PPT sendiri-sendiri nanti kita gabungkan gitu aja. Enggak, gini Bu, untuk tugas sepahaman saya itu Iya. kita membuatnya Program satu unggulan. saja. Ya, yang kita iya. unggulkan dari kita diskusi itu kelompok. kita ambil satu. Iya, Nah, kita betul. membuat satu kelompok, tapi nanti kita nge-share-nya sendiri-sendiri. Ngoten. Lah berarti ini kita sekarang Upload-nya. ya nguploadnya kita Upload sendiri-sendiri. tugasnya sendiri-sendiri. Iya. Sendiri. Ya. Monggo Terus selanjutnya untuk Bu kita Nur. ini sekarang kita Selanjutnya, rembukan sih. Bu. Kira-kira yang mau Ya dipakai apa? benar-benar Bu Muntamah toh kita diberi kesempatan masing-masing untuk bicara lah nanti ditentukan yang unggulan mana baru dibuat PPT-nya ngaten nggih Bu Nur. Nggih. Penangkapan nggih. saya juga gitu. Nggih. Nggih, Ini matur kebetulan nuwun Bu Muntamah nggih. Bu Nur, silahkan. Bu Lafrina ini enggak keluar dari Zoom Sudah. tadi. Sih. Sudah Udah masuk kok lagi. ada kok. Sudah. Ada. Oh ya. Silakan Bu Nur. Gini. Ya. Kalau di saya itu kemarin kan rencananya, masih rencana nggih. Itu kan pemisahan sampah untuk 3R. Itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi di saya itu sekolahane deket dengan sebelahnya persis itu pasar hewan. Otomatis kotorannya juga banyak. Terus nyebrang itu juga ada pasar. Jadi sampah sayuran-sayuran itu juga banyak. Jadi misalkan mau pemanfaatan dari limbah kotoran sama limbah sampah itu untuk dari pasarnya itu hasilnya juga bisa. Cuman karena ini masih program jadi masih diangen-angen, angen-angennya mau apa. Ngoten. Kalau di sekolahan ini kemarin saya minta anak untuk misah ke yang botol-botol itu agak bisa. Tapi kalau misah ke yang plastik bekas makan siomay, bakso, kuah itu terus es plastik es itu susah banget, tidak bisa. Nah itu nanti kita rembukan bareng. Ini enaknya bagaimana? Kalau ada kita sudah ada bahan dari kotoran hewan sama sampah pasar sayuran-sayuran itu kira-kira bisa kita manfaatkan untuk apa seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bu Muntamah lagi ada telepon. Ya. Monggo, terima kasih Bu Nur. Selanjutnya kesempatan Bu Lafrina. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Tadi sempat sinyalnya hilang-hilang. Saya ngikut aja. Ide dari Bu Andrin juga bagus. Ide dari Bu Nur Hidayah juga bagus. Cuman kita usahakan yang kira-kira itu lebih mudah dan lebih istilahnya lebih cepat karena deadline-nya hari Senin ya Bu ya. Ya. Nah, misalnya kalau apa namanya itu kita buat sampah yang dari idenya Bu Nur Hidayah juga bisa. Cuman itu tadi ada rencananya mau yang khusus organik ya Bu yang dari itu apa namanya? Sampah-sampah ya organik. Maaf, Bu Lafrina, Organik ya. barangkali Bu Lafrina bisa menyampaikan dulu yang ada di sekolah Bu Lafrina sehingga kita punya gambaran. Oh gitu. Betul nggih. Perbandingan. Perbandingan. Oke, yang ada di sekolah kami itu ada istilahnya satu siswa satu pohon. Itu bisa kita terapkan ketika pelajaran biologi, juga pada saat pelajaran apa namanya kok pelajaran ekskul Palahita pencinta alam. Pencinta alam itu hanya hanya sesekali waktu aja.
Kalau misalnya tidak naik ke puncak gunung ya mungkin menanam pohon. Nah, itu yang pramuka juga bisa, yang dari kepramukaan juga ada yang seperti itu. Nah, kalau penanaman pohon di sekolah tidak harus menggunakan pohon yang besar-besar, yang tanaman kayak bunga-bunga yang kecil di pot itu juga bisa. Kalau misalnya rencananya ke daerah yang membutuhkan penanaman pohon seperti mangrove atau bakau, itu pakainya apa namanya mangrove ya, bakau yang jenisnya bakau dan berayu. Nah, mungkin itu ide dari sekolah kami. Silakan, monggo Ibu ditanggapi. Terima kasih Bu Lafrina. Bu Lafrina dari sekolahnya mana Bu? Dari MA Hidayatul Mubtadiin, MA Sari Sayung. Hidayatul Mubtadiin. Ya, Bulusari. Tadiin. Sayung Bu. Sayung. Oh, satu lagi Bu, dulu ada Iya. apa namanya, sempat sekolah kami ikut lomba adiwiyata, cuman berhenti sampai di provinsi apa namanya kabupaten, sudah mandek gara-gara apa istilahnya ada pergantian atasan sana yang menjabat untuk adiwiyata sudah berubah pindah ke yang dinas kesehatan. Jadi yang untuk maju provinsi kita nggak jadi. Udah cukup Bu. Oke, terima kasih Bu Lafrina. Ya, terima Selanjutnya, kasih. selamat datang kepada Bu Lindang. Bu Lindang, ini adalah room diskusi untuk kelompok kita, kelompok Semarang, untuk memilih tema unggulan yang akan kita unggulkan dalam program ESD yang kemungkinan bisa kita laksanakan di sekolah kita. Jadi yang kita awali dengan saling sharing dari sekolah masing-masing. Monggo Bu Lindang, kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih pada Bu Muntamah yang sudah memasukkan saya ke dalam grup. Kalau saya sharing, karena saya itu awalnya saya berada di SMK, di mana SMK yang saya tempati itu belum, ya sudah ada rencana untuk menuju ke Green School. Cuman itu baru pada penghijauan di wilayah tertentu ya, hanya untuk wilayah SMK saja. Terus setelah saya mutasi di SMA 1, memang kebetulan karena SMA 1 itu juga termasuk sekolah adiwiyata dan sudah ditunjuk juga. Cuman untuk tahun ini selama pandemi ini belum ada penilaian untuk sekolah kami. Dan karena SMA 1 itu termasuk sekolah adiwiyata yang bisa saya lihat dari program-programnya, SMA 1 itu sudah tidak menggunakan lagi minuman kemasan. Itu sebelum pandemi. Jadi semua siswa dan Bapak Ibu guru ketika akan melakukan aktivitas makan atau minum itu diwajibkan membawa tempat sendiri. Bahkan ketika kami rapat pun kita diharapkan selalu di dalam undangan di NP ya, di notebooknya selalu membawa tumbler sendiri-sendiri. Itu adiwiyata di sekolah kami. Terus yang kedua, selain sudah meminimalisir kemasan, yang kedua itu juga penghijauan. Kebetulan kita juga punya taman yang di situ memang kita bikin taman vertikal, terus ada yang taman horizontal juga. Tetapi karena pandemi itu dampaknya
ketika kita masuk 25%, taman itu akhirnya terbengkalai. Untuk taman vertikalnya sampai pada akhirnya memang mungkin itu kesalahan dari kami ya. Yang namanya Adiwiyata itu kan tidak boleh ada yang namanya plastik, tetapi ternyata di sekolah kami malah membeli bunga plastik. Jadi untuk mengganti bunga-bunga yang sudah hangus semuanya, iya sudah kering semuanya. Padahal maaf itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi setiap tahun kita selalu memperbarui. Pada akhirnya kita sampai sendiri akhirnya menggunakan tanaman plastik yang awet. Padahal itu sebenarnya tidak masuk dalam kriteria Adiwiyata. Selain Adiwiyata juga, itu di SMA 1 itu ada materi PLH, itu pengelolaan lingkungan hidup. Jadi semua mapel itu harus ada tentang di silabusnya harus disisipkan ada materi tentang lingkungan hidupnya. Ya dampaknya dari Adiwiyata. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kalau di sekolah kami. Kebetulan saya juga di SMA 1 termasuk baru, jadi juga belum mengerti konsep secara keseluruhan tentang Adiwiyata itu bagaimana, karena selama ini belum pernah kita singgung lagi. Terima kasih. Saya akhiri sekian, mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Lindang. Yang mungkin ini juga untuk pencerahan kita semuanya terkait dengan sekolah menuju sekolah Adiwiyata. Ibu-ibu dari yang sudah, mungkin saya malah yang belum ya. Iya. Saya itu di SMK Negeri 1 Semarang, jadi karena ini sekolah tua mungkin ya, kayak di SMK 1 itu mana Ibu? SMK 1 itu Jalan Dr. Cipto, dekatnya Pasar Dargo, Bu Andri. Oh, okay. Sebelahnya perguruan. Aku kira ngerti. Enggak ngerti jalan. Iya. Jadi ibu-ibu di SMK 1 baru 2 tahun ini dicanangkan adanya bank sampah. Mungkin dipilih bank sampah ini yang paling sederhana dari usaha untuk pengelolaan sampah. Jadi kita tidak mengolah, hanya jadi pengepul kayak tukang rongsok gitu ya, pengepul, hanya memilah mana yang bisa dibankkan seperti itu, yang bisa diuangkan, sehingga minimal 1 kilo dari sampah yang berharga yang bisa dihargai dengan uang dibawa ke bank dan dicatat sebagai tabungan. Jadi nabungnya pakai bahan bekas itu, dari kardus, kertas, botol seperti itu. Hanya itu di SMK 1 kalau ada pertamanan, malah ini banyak pohon-pohon besar yang ditumbangkan diganti tanaman kecil biar tidak angker. Sekolah tua sehingga padang gitu. Seperti itu Ibu. Dan barangkali Bu Lafrina sudah mencatat dari beberapa yang disampaikan Ibu-ibu. Bisa disampaikan? Maaf Bu, tadi sinyalnya hilang-hilang kayaknya. Oh, nggih. Ada yang lain yang mencatat? Cuman intinya tadi kalau dari Bu Andrin, iya. apa tadi Bu yang kompos ya Bu? Ya, membuat kompos. Membuat kompos. Kalau dari Bu Nur Hidayah sampah organik. Kemudian dari Bu Lindang mengenai program Adiwiyata yang ada hubungannya dengan penanaman pohon. Kemudian dari saya sendiri juga hampir sama, 1 siswa 1 pohon. Kalau dari Bu Muntama yaitu dengan adanya pemilahan sampah, bank sampah, istilahnya bank sampah begitu. Kalau nggak salah. Ini coba dicek. Ya, untuk Bu Lindang itu tadi tambah peminimalisasian pemakaian bahan-bahan plastik. Jadi memakai
tumbler sendiri seperti itu. Oh, minuman Tumbler kemasan. itu termasuk adiwiyata, Ibu. Jadi adiwiyata Ya. itu tidak hanya penanaman pohon, sekaligus juga pengurangan sampah plastik. Pemakaian Pemakaian Iya. dan pengurangan penggunaan sampah plastik. Itu termasuk adiwiyata. Oke, sebenarnya gini Bu, maaf ya Bu, saya menyela. Di SMA 1 itu sebenarnya juga pernah ada kegiatan composting. Tetapi karena mobilitas di SMA 1 itu kan terlalu besar ya Bu, terlalu besar. Jadi compostingnya itu enggak jalan. Kalau dulu di SMK 4, compostingnya itu kita buat memang ada ekstra sendiri, kebetulan dulu yang sebagai promotornya itu Bu Sri Wahyuni, itu juga kakak kelas dari UNES. Nah, tapi ketika ada pelajaran IPA itu juga jalannya bisa cepat Bu. Ternyata setelah IPA, pelajaran IPA itu berhenti, kembali ke masing-masing ya. Jadi pelajaran mapel IPA itu hilang, akhirnya compostingnya juga berhenti. Jadi kalau di sini saya manut aja ya Bu, kita hanya sharing aja ya. Oke, kita mau gimana? Ini karena kita tambah pinter nanti dapat ilmu dari sana-sana. Ya. Jadi Ibu dari beberapa sekolah memang yang jadi kendala kan memang pengolahan sampah. Ya intinya kalau kita nanti diminta untuk mengerucutkan, berarti kan diawali dengan pengolahan sampah. Sampah yang anorganik bisa dimanfaatkan untuk barang baru gitu ya, reuse seperti itu. Bahasanya apa? Reuse, Bu Nur. Saya Kalau reuse itu tahu saya penggunaan ulang. Ya, penggunaan ulang tuh misalnya botol Ibu. Jadi itu tidak mengubah bentuk, tetapi bisa kita gunakan ulang kalau reuse. Iya. Kayak botol sirup diubah menjadi botol kecap gitu ya Bu ya. Iya, itu Ya. Kalau recycle menjadi pot berarti itu reduce. Reduce. Manfaatan. Kemudian yang satu reduce, recycle. Recycle daur ulang. Oh, recycle itu yang didaur ulang ya. Ya, jadi apa? Sendok plastik, kresek daur ulang seperti itu. Kalau Bu Muntamah mau tanya, kalau bank sampah di STM 1 itu yang dibangkan itu apa saja? Berarti yang misalkan plastik putih itu enggak ya, cuman yang gampang diambil ya. Ya, tabungannya pamer dulu ya, Bank Stemsa. Ya, jadi nanti. Nah itu diaji gimana Bu? Jadi minimal nabungnya 1 kilo. 1 kilo, baik bentuknya plastik, kertas maupun yang lain. Minimal 1 kilo. Minimal 1 kilo. Dari 1 kilo itu karena katanya bank itu diaji pakai uang atau diaji dengan yang lain? Pakai uang. Oh pakai uang. 1 kilonya berapa? Uang. Ya tergantung harga. Pasaran. Oh tergantung kalau plastik berapa, kalau kertas berapa gitu. Kayak kita jual di rongsok aja. Nah terus itu berarti butuh tempat tersendiri yang luas dan kita besar ya. Gudang. Gudang kita. Iya. Ini juga sharing buat saya karena saya itu kebetulan juga belum jalan semua, masih diangan-angan tok gitu. Jadi kalau ada seperti ini sharing masuk juga gitu. Ya, pengolahan dulu juga pernah punya alat tapi ya gitu kita kadang kan sukanya waktu masih baru-baru, lama-lama kan bosan. Lemes ya. Kesulitan Iya, pada akhirnya alatnya dimuseumkan. Iya. Dirongsokkan sekalian. Ya. Betul. Kalau itu bersinergi antara guru satu dengan yang lain, semangat semua itu kayak ayo enak. Tapi kalau yang semangat cuma 1-2, lama-lama ya lemes dewe. Betul Bu, itu Bu. Gitu, menyerah akhirnya.
memang kenyataan di lapangan seperti itu. Biasanya nganti ngotot, ayo gini. Liane ono buang sampah sembarang toke wae gemes aku. Iya Bu, memang itu harusnya memang semua ya Bu ya, semua yang ada di situ harusnya memang gerak semua. Kalau hanya 1, 2 ya kasihan yang 1, 2 itu. Iya. Capek sendiri lama-lama ya males, ya wis terserah gitu akhirnya kan. Iya. Itu problematika juga ya Bu ya. Iya. Ya, memang Gitu. harus Jadi nanti kita ya, kan diminta untuk menganalisis nih. Jadi kita masalah utamanya adalah di sampah. Begitu. Kemudian kita yang jadi pendidikan di ESD nanti untuk anak-anak kita adalah pemisahan sampah. Mungkin permulaannya seperti itu. Nah, setelah dipisah, setelah ada pemisahan, mungkin jadi unggulan lah di semua sekolah. Yang jadi unggulan ya, yang jadi problem itu sampah gitu. Bagaimana sampah dipisah? Kemudian setelah terpisah itu bisa kita kembangkan menjadi kompos untuk yang organik. Kemudian bisa di reuse, recycle dan reduce untuk yang anorganik seperti itu atau di bank sampah begitu. Kemudian bisa dilanjutkan dari pembuatan kompos itu bisa dimanfaatkan untuk yang tadi pemupukan. Ya, untuk pemupukan, untuk menanaman satu siswa satu pohon bisa dikembangkan ke sana ya. Kemudian bisa menuju ke green school, bisa menuju ke penghijauan, taman vertikal juga bisa. Seperti itu atau ada tambahan? Kompos dijual juga bisa. Jadi ekonominya kebetulan saya itu kan memang di sekolah itu memang membuat greenhouse yang besar banget gitu. Jadinya pupuknya memang enggak beli karena kami memang buat sendiri. Iya. Jadi selain karena saya bisa dijual juga selain buat pelajaran ya, kebetulan saya memang ngajarnya biologi, begitu maka ya sekaligus saya mendidik anak, sekaligus ya saya mengambil keuntungan dari pembuatan kompos itu untuk sekolah saya sendiri, sehingga pembelian pupuknya menjadi tidak begitu karena dari hasil anak-anak. Selain itu di masa pandemi atau online seperti ini mereka gunakan pupuknya itu untuk tanaman mereka di rumah yang tugasnya itu dari saya adalah ya jadi gitu, jadi saling sambungan gitu. Jadi kebetulan saya ngajar kelas 12 itu memang babnya pertumbuhan perkembangan yang memang harus ada praktek, meskipun kami mau daring mau luring itu memang tetap harus melewati praktek. Hanya kalau di sekolah saya bisa mengadakan pengamatan secara langsung bersama anak-anak itu mereka jejer-jejer di greenhouse kami, tapi kalau di rumah ya sudah memang bukti otentiknya saya fotonya itu tidak memoto tanaman karena itu bisa diambil dari Google gitu. Tetapi ya justru harus ada mereka ketika mengerjakan. Bahkan saya mengirim mereka ke Google Drive itu dalam bentuk video ketika mereka mulai ambil polybag, diisi tanah, kemudian dikasih pupuk dan seterusnya itu pakai video gitu. Setornya tugas ke saya. Jadi saya meminimalisir untuk anak-anak itu nggak jujur dengan mengambil di Google gitu. Saya nggak boleh. Ya. Jadi itu ya karena saya memang 26 tahun di sekolah saya, kemudian saya itu koordinator lomba akademis dan non akademis yang saya tidak bisa diam gitu, untuk kalau saya diam ya teman-teman makin nggak bergairah gitu. Memang saya agak sedikit menekan, memaksa, meskipun kita nggak bisa mentani anak ya di online seperti ini, siapa sih yang kompeten di fisika, yang kompeten di kimia, tapi saya memang sejak pertama tuh jaring di tempat saya kelas 10 misalnya langsung dikirim angket untuk apakah mereka punya pengalaman ketika di SMP mengikuti lomba di mana-mana, itu yang saya pegang dulu. Kemudian saya juga ngoordinir ekstra itu ada olimpiade fisika, kimia, biologi, anak yang berminat juga langsung kita kondisikan sejak awal gitu. Jadi saya memang ya karena saya kebetulan bukan saya yang bisa, tetapi
karena saya sejak awal berkomitmen sama teman-teman mau membuat nama sekolah kita besar, ya memang kita harus bersama-sama gitu. Kebetulan saya nggak dilepas-lepas Bu jadi koordinator lomba. Itu udah tua yang datang-datang muda-muda itu ya tetap ya mungkin kalau anak-anak muda itu ya sudah kalau satu ini kalau saya kan harus ngopeni semuanya dari akademis sampai non akademis gitu. Itu pengalaman saya aja sehingga kalau orang melihat saya kok usil banget gitu apa-apa percobaan ini yang dilakukan ya karena saya terpaksanya job desk saya itu di koordinator lomba akademis dan non akademis gitu. Matur nuwun itu sharingnya aja, sharingnya orang tua. Iya. Ya, malah kita senang kok Bu. Semua Ya kalau saya tuh bukan sombong, setahun itu bisa 35 piala itu bagi saya itu paling sedikit 23 iya sampai enggak sedeng. Enggak muat. Tempatnya enggak muat ya dibuatkan lemari-lemari itu tetap gitu tambah terus. Gitu ya karena memang kalau anak-anak enggak di tempat kami ada reward untuk yang ikut saja diberi tambahan nilai di mapel yang diikuti, apalagi kalau menang tingkat kota, tingkat provinsi, apalagi tingkat nasional gitu. Jadi anak-anak juga ikut tok itu udah senang, tetapi tidak berarti yang ikut itu hanya ikut-ikutan, tetap harus lewat proses seleksi kalau tempat gitu. Ye, matur nuwun sharing yang boleh diberi waktu saya tuh ngomong. Terima kasih banyak. Ya, Bu. Ini mungkin yang kendala yang paling kelihatan itu yang di daerah saya sama Bu Lafrina. Itu kita itu di daerah pinggiran. Jadi untuk semangat belajar anak dan motivasi dari arahan dari orang tua itu sangat lemah. Jadi anak-anak itu mau berangkat sekolah saja, mau berangkat belum mikir loh, mau berangkat saja itu sudah senang gitu. Jadi kita yang butuh, kita sampai ngoyak-ngoyak besok gini gitu. Nah, itulah kendalanya. Kalau di daerah SMA 1 saya kira sudah bagus. Di tempatnya Bu Andrin juga, tempatnya Bu Mun juga. Yang masih kendala itu di tempat saya, di daerah Meranggen sama Bu Lafrina, yang di daerah Sayong ini. Memang kita daerah pinggiran. Jadi semangat belajarnya itu masih perlu digerakkan lagi. Masih lemah gitu. Nah, dari sharing Bu Andrin tadi, itu juga kita dapat ilmu juga. Ya kalau begitu kan mungkin anak-anak bisa lebih semangat lagi, ada ilmu baru mungkin mereka lebih semangat gitu. Tapi anak-anak sini itu hebatnya gini, mereka itu kan sekolah pagi. Kalau siang, sore, malam itu ada yang nyambi ikut kerja di Leker. Leker kan bukannya sore jam 4-an atau jam 3 itu. Mereka mau seperti itu. Terus di tempat konter atau di donat-donat yang sore-sore buka di pinggir jalan itu mereka mau. Jadi mereka itu kalau berhubungan dengan uang itu mereka semangat. Tapi kalau berhubungan dengan mikir, mereka mikir. Jadi kita juga harus dengan situasi siswa kita yang seperti ini, kita harus pelan-pelan untuk mengarahkan anak-anak seperti itu. Gitu Bu, sharing di luar ini. Apa-apa Ibu, iya. Tidaknya dapat sidik-sidik lah ya Bu. Ini saya tambahin juga pengusahanya bagus itu Bu. Iya, saya itu juga ngajar PKBU. Nah, karena saya punya keahlian batik ya Ibu, maka itu benar-benar karyanya anak tuh mulai dari beli kain, saya ajari gambar corak gitu, habis itu nyanting. Ya itu pokoknya gini Bu, anak-anak orang punya itu kalau diajak kayak gitu senengnya bukan main karena apa, begitu melihat produk itu hasil buatannya bangganya kayak gitu. Nah, itu saya target sampai jadi hem, sampai jadi daster, sampai jadi sarung bantal. Saya masih punya banyak contohnya di rumah, ini harus buka lemari itu. Saya tuh terus habis itu ya udah saya buat pameran gitu. Jadinya mereka itu selain berlomba gambar corak, mencanting sampai jadi produk itu benar-benar bisa dilihat teman-teman itu di plastik kayak orang jualan itu loh. Jualan. Batiknya. Kalau untuk
kan kainnya masih bentuk lembaran. Ya. Lah untuk membuat produknya itu dijahitkan atau gimana, Bu? Oh, kalau Misalkan untuk dijahitkan memang saya tidak itu, Bu. Tidak tidak menilai di produknya. Tapi sejak awal saya melihat pada prosesnya. Jadi mereka mau gambar di kain selebar itu, terus angan-angannya mereka mau jadi jadi daster, jadi hem, pokoknya yang berguna untuk mereka. Mau jadi rok, ya sudah, saya kebanyakan anak tote bag karena mereka bisa pakai untuk sekolah gitu. Masalah penjahitannya saya memang tidak mengadakan penilaian di itu. Yang saya nilai adalah ketika mereka punya semangat untuk mulai gambar, mencanting, mewarnai, kemudian kita jembreng di lapangan gitu hasil karyanya mereka, habis itu jadi produk gitu. Itu yang saya proses, yang saya nilai itu prosesnya. Kalau saya. Iya, Bu. Gitu. Iya. Casing HP itu yang biasanya mereka beli gitu, saya enggak beli mahal-mahal gitu, beli yang polos, terus beli manik-manik, ya itu saya suruh berkreasi macam-macam, jadinya casingnya itu di custom sesuai angan-angannya mereka. Itu kalau saya PKBU gitu. Ya macam-macam sih Bu, karena saya diberi kesempatan untuk ngajar. Saya itu ngajarnya 42 jam, mesti Bapak Ibu mesti langsung pusing. Bu Andrin lereng kapan gitu ya, itu masih banyak job yang lain padahal gitu. 42 jam kalau orang-orang negeri pasti boten. Pasti. Saya udah pernah Bu ngajar 42 jam di 2 sekolah itu Bu. Oh, itu harus 2 sekolah Ibu. Saya di sekolah dan job itu yang lain gitu. Itu kebetulan juga sekolahnya berdekatan, saling berhadapan. Terus ngajar KWU, kalau ngajar KWU untuk anak SMK ya Bu ya, anak SMK itu kan saya mengikuti di silabusnya. Untuk itu saya angkatnya itu karena mereka setelah lulus kan mereka harus bisa berwirausaha. Nah, wirausaha itu kan tidak melulu pada jurusannya, gitu Bu. Akhirnya saya masuk ke KWU, itu kan ada materi yang untuk yang dunia usaha keluar tuh, mereka saya minta untuk plating. Plating itu anak SMK, jadi dia seperti kalau membawa jenis makanan-makanan dari berbagai daerah, terus silakan di plating, itu nanti dipresentasikan. Itu anak SMK. Kalau anak SMA 1 Ibu itu Bu, itu mereka tak suruh masak di depan saya, terus setelah selesai platingnya bagaimana, mereka tak suruh mempresentasikan. Ya alhamdulillah semua itu berjalan juga sih. Karena sekarang saya mikirnya gini, tidak semua anak itu nanti mereka akan menjadi bekerja di instansi atau di perusahaan. Kan mereka mau tidak mau harus terjun di dunia usaha juga seperti siswanya Bu Nur Hidayah ya tadi nggih. Nah, yang sore ada yang ikut leker, ada yang gini lah. Memang saya selalu menekankan seperti itu, Bu. Jadi dunia kerja itu tidak hanya melulu di instansi menjadi ini itu. Kamu boleh menciptakan lapangan kerja sendiri. Saya selalu seperti itu ke anak-anak. Ya. Ibu-ibu, saya menyela sebentar, itu saya share di grup. Itu kerjaan saya dan anak-anak waktu ngolah kompos itu. Bapak Ibu boleh melihat ya. Itu yang saya lakukan ya. Termasuk itu buat makanan, kemudian sampai packagingnya layak jual, tapi makanannya makanan sehat. Jadi nugget itu disukai anak-anak, tapi kalau daun kelor kan enggak. Nah, supaya padahal fungsinya kelor itu luar biasa. Maka saya itu lomba di Unika plus termasuk jualan. Habis lomba itu produk kita kemas, kita packaging, sampai ada stikernya dijual ke mahasiswa yang sedang kuliah. Kami modal 250, pulang dapat uang 750 plus kami menang juara 1 tingkat Jawa Tengah. Karena apa, daun kelor itu manfaatnya banyak banget, tapi kalau dikonsumsi anak-anak kan nggak doyan. Otomatis kita olah jadi nugget daun kelor. Itu juga pernah saya alami. Selain itu ngolah kulit durian jadi bahan bakar pengganti bensin, itu saya juga menang di UKSW. Ya karena saya biologi aja sehingga usil gitu. Nah itu contoh sampah yang kami olah. Tapi kalau Ibu lihat perjuangan saya, anak-anak kami non sewu bukan pamer, tapi kami itu Chinese pengusaha yang notabene mungkin hampir sebagian besar uang
nggak masalah bagi mereka, tapi justru mereka itu giat banget ketika harus berkegiatan yang saya ajak-ajak itu mereka senang banget gitu. Dan mereka nggak mau capek gitu, yang tadinya saya berpikir mereka nggak mau capek ternyata salah gitu, mereka senang banget dengan hasilnya. Itu ibu-ibu bisa lihat hasilnya, fotonya saya itu hanya beberapa yang saya share, mungkin berguna gitu, menginspirasi yang lain. Saya juga belajar dari ibu-ibu semua yang ada di sini deh, pokoknya hebat semuanya gitu. Iya. Terima kasih kalau sharingnya Bu Andrin. ya. Nanti bisa kita Ini lanjut saya mau di WA sharing dikit juga. itu. Ya, tidak sharing dikit terlalu Bu. lama. Ya, Anda apa-apa wes. Kita lagi. sudah sampai 17.50 ya. 1 menit lagi. Oke. Oh, 16.50 Ibu. Ya, Kumun Tama. Oh iya. Monggo. Seru Mungkin kan? bisa di closing opini dari Bu Nur. Jadi nanti bisa kita lanjut di WA sharingnya sehingga Berarti nanti kita mau dilanjut dengan tema apa nanti? Ya, nanti kita coba bikin PowerPoint sendiri-sendiri begitu, atau salah satu yang lain nanti koreksi menambahi atau bagaimana? Kita pastikan dulu materi yang mau kita ambil apa gitu. Ya tadi kan dari semuanya tadi kan temanya yang utama adalah sampah, kemudian bagaimana memilahnya. Nah, dari pemilahan sampah itu bisa menjadi kompos untuk yang organik dan bisa reuse, recycle, dan reduce untuk yang anorganik. Nah, nanti kan bisa muncul ke ekonominya dengan kompos dijual. Seperti itu kan muncul ekonominya. Kemudian kalau sosialnya belum muncul ya. Sampah itu resik kan? Sampahnya. Lingkungan jadi bersih. Begitu nanti bisa dikembangkan ke arah green school, ke arah pengolahan biota seperti itu. Jadi nanti mungkin Bu Lafrina sebagai notulen bisa membuat PPT sederhana, nanti dari Bapak Ibu bisa koreksi seperti itu. Ibu. Bu Lafrina masih on? Bu Lafrina. Kok hilang ya? Oh iya. Sinyalnya hilang-hilang Bu Lafrina itu. Oh iya. Jadi ini di mana toh Bu? Dia rumahnya di mana? Rumahnya atau nanti saya coba buat PPT sehingga Bapak Ibu bisa menambahkan. Enggak apa-apa, Bu Muntama, saya nambah sedikit aja. PPT itu enggak masalah, maksudnya buatannya siapapun, yang penting ketika nanti presentasi kita saling menambahkan gitu aja tuh udah menurut saya udah luar biasa banget. Saya juga masih ada Bu, masih ada materi tentang bank sampah. Nanti saya cari-cari nanti tak kirim juga. Itu Bu Lindang ya. Bisa di-share. Ya, nanti saya bantu. Ya, yang penting kalau saya satu prinsipnya sesuatu yang memang kita lakukan itu lebih gampang untuk diterangkan daripada kita yang tidak kita lakukan, yang muluk-muluk gitu. Ya, kalau saya yang lebih kelihatan yang action yang kita sendiri gitu kalau saya. Benar. Jika kita nerangkannya real. Andrin, Bindang, Bu Nur, Bu Lafrina. Jadi nanti kita sambung di WA group sehingga kita atur nuwun semuanya. Untuk diskusi kita sore hari ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai, silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan aktivitas yang lain. Matur nuwun sayonara, selamat sore semuanya. Ya, selamat sore semuanya. Ya.